Mediator Amerika Serikat Jared Kushner bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas fase kedua rencana Donald Trump untuk Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh Senin 10 November. Pembicaraan difokuskan pada pelucutan senjata Hamas dan pembentukan pemerintahan baru tanpa kelompok tersebut. Juru bicara pemerintah Israel, Sos Petrosian, mengatakan pembahasan juga menyangkut demilitarisasi Gaza dan masa depan pemerintahan teknokratis. Hamas menolak keras ide pelucutan senjata, menyebutnya sebagai garis merah yang tak bisa dinegosiasikan. Di sisi lain, sekitar 200 pejuang Hamas masih terjebak di terowongan bawah tanah Rafah, sementara negosiasi terkait penarikan mereka disebut sebagai ujian perdamaian. Film dokumenter berjudul Breaking Ranks Inside Israel's War mengungkap kisah tragis penembakan warga sipil Palestina oleh tentara Israel di jalur Gaza. Salah satu peristiwa yang terjadi menyoroti insiden ketika seorang pria Palestina ditembak mati hanya karena dicurigai sebagai pengintai, padahal hanya tengah menjemur pakaian di atap rumahnya. Pengakuan tersebut disampaikan oleh seorang prajurit IDF bernama Eli yang menuturkan bahwa seorang perwira senior memerintahkan tank untuk menembak bangunan sipil tersebut. Pria itu tidak bersenjata, tank melepaskan tembakan bangunan setengah runtuh dan banyak warga tewas serta terluka. Kesaksian para tentara memperkuat laporan lembaga HAM yang menuding Israel melakukan pelanggaran serius selama 2 tahun terakhir, termasuk genosida. 2 orang termasuk seorang anak tewas akibat serangan drone Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan, Senin 10 November. Al Jazeera melaporkan serangan itu menjadi bagian dari rangkaian pelanggaran kejahatan senjata yang berlaku sejak Oktober lalu. Sejak kejahatan dimulai pada 10 Oktober, sedikitnya 271 warga Gaza tewas dan 622 lainnya luka-luka. Mayoritas korban merupakan warga sipil. Militer Israel mengklaim 2 korban dalam serangan terbaru adalah ancaman langsung bagi pasukannya. Sementara itu, pasukan Israel dilaporkan menghancurkan rumah-rumah di zona garis kuning di Khan Yunis sebagai bagian dari operasi militer lanjutan. Pembatasan bantuan kemanusiaan juga masih terjadi. Hamas menuduh Israel menolak masuknya lebih dari 600 truk bantuan per hari sesuai perjanjian kejahatan. Data UNRWA menunjukkan Gaza membutuhkan minimal 500 truk bantuan setiap hari, namun Israel hanya mengizinkan sebagian kecil untuk melintas. Kantor HAM PBB di Sudan melaporkan eskalasi kekerasan yang semakin brutal di kota El Fasher, Darfur Barat, setelah pasukan RSF merebut kota tersebut bulan lalu. Perwakilan HAM PBB untuk Sudan, Li Fung, menyebut El Fasher kini menjadi kota duka akibat serangan tanpa henti selama 10 hari terakhir. Banyak keluarga tewas saat melarikan diri dan sebagian lainnya dilaporkan hilang. Juru bicara kelompok bantuan pengungsi Sudan, Adam Rojal, mengatakan lebih dari 16.000 orang tiba di Tawila dan kini sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, serta tempat tinggal. Rekaman dari lembaganya menunjukkan pengungsi tinggal di tenda darurat dari terpal dan kain bekas, dengan sebagian keluarga hanya mendapat 1 kali makan per hari. MSF melaporkan tingkat malnutrisi ekstrim terjadi di kalangan anak-anak dan orang dewasa. Gedung Putih mengklaim hampir 15.000 truk berisi bantuan dan barang dagang telah masuk ke Gaza sejak 10 Oktober. Namun data tersebut dibantah oleh lembaga kemanusiaan dan otoritas Palestina. Juru bicara Gedung Putih, Dylan Johnson, menyebut rata-rata 674 truk per hari masuk ke Gaza sejak kejahatan senjata dimulai, dengan lebih dari 1 juta warga telah menerima bantuan pangan. Namun, laporan lapangan menunjukkan kondisi masih memprihatinkan. Menurut WFP, hanya separuh dari kebutuhan pangan yang terpenuhi. Sementara Koalisi Lembaga Bantuan Palestina menyebut jumlah bantuan yang masuk baru mencapai 1/4 dari kesepakatan kejahatan. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan hanya 28% dari jumlah truk bantuan yang dijanjikan diperoleh masuk, serta 4.453 kendaraan. Otoritas Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kelaparan terencana dengan melarang lebih dari 350 jenis bahan makanan, termasuk telur, daging, dan sayur, namun mengizinkan produk bernilai rendah seperti minuman ringan dan coklat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.